Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Jalani dengan NIM 9414240663, mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bobi Rantopayu SSI ME. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengolahan perkembangan data inflasi di Kota Padang selama periode 2011 hingga 2019 menggunakan aplikasi Evius. Inflasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam perekonomian yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi yang stabil sangat dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam analisis ini, saya menggunakan data inflasi bulanan yang termasuk dalam jenis data time series, yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu dari tahun ke tahun. Jumlah data yang saya gunakan sebanyak 100 data yang diambil dari periode 2019 hingga 2019. Langsung saja, langkah awal, kita akan membuat workflow pada Evius. Klik yang ini, lalu dengan memilih jenis data monthly, karena kita memakai data bulanan, lalu periode yang digunakan yaitu 2011, bulan Januari hingga 2019 Desember. Kita klik saja OK. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Kita akan membuat variabel baru dengan cara mengklik objek, lalu new object, lalu pilih series. Di sini kita ganti jadi inflasi, lalu klik OK. Nah, selanjutnya data inflasi dimasukkan dengan cara kita akan menyalin data dari Excel. Yang ini kita salin saja. Nah, lalu kita tempel di sini. Nah, setelah data dimasukkan, dilakukan analisis menggunakan Cologram dengan cara klik view, lalu pilih Cologram, lalu OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Data ini menunjukkan adanya autokorelasi pada beberapa leg awal, sehingga data tidak bersifat acak. Pola ACF yang menurun secara bertahap dan PACF yang terputus pada leg kedua mengindikasikan bahwa model yang paling sesuai adalah AR2. Artinya, nilai data saat ini dipengaruhi oleh dua periode sebelumnya, sehingga data masih memiliki pola dan bisa digunakan untuk pemodelan lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan melakukan estimasi model menggunakan menu quick. Kita klik quick, lalu pilih estimasi question. Dalam tahap ini tidak langsung digunakan dalam model yang kompleks, melainkan dimulai dari model sederhana terlebih dahulu. Model yang dicoba yaitu dengan kita ketik saja di sini inflasi spasi C AR buka kurung 1, lalu klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Model ini yang digunakan menunjukkan bahwa model ini sudah signifikan secara statistik, stabil, dan tidak mengalami masalah autokorelasi sehingga layak digunakan untuk analisis. Namun, nilai R-square yang rendah menandakan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi inflasi masih terbatas, sehingga diperlukan pengembangan model lebih lanjut agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi model menggunakan metode forecast. Ini, kita klik saja forecast, lalu OK. Nah, ini
Hasil forecast ini menunjukkan bahwa model AR1 belum mampu memprediksi inflasi dengan baik karena nilainya prediksinya ini cenderung konstan dan tidak error. RMSE, MA, dan terutama MAPE serta nilai tail yang mendekati 1 menandakan bahwa akurasi peramalan masih rendah. Meskipun model tidak memiliki bias yang besar, model gagal menangkap variasi inflasi sehingga perlu pengembangan model yang lebih kompleks agar hasil forecast menjadi lebih akurat. Baiklah, itulah pemaparan pengolahan data inflasi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.